Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Aryani. Saya di sini pada video kali ini ingin melanjutkan tugas besar basis data 2, yang mana pada video sebelumnya kita sudah mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 7, membuat tabel, setelah itu function, dan membuat view. Setelah itu, dari suatu database ini kita bisa mengimplementasikan suatu database berikut ke dalam suatu program. Yang mana pada soal nomor 8 dan 9, buat from jabatan dan karyawan dengan fungsi root dan search, di mana semua fungsi tersebut harus dibungkus dalam metode. Dan yang ke-9, buat dokumentasi kode program atau berupa komentar untuk menjelaskan baris kode atau komentar. Untuk itu, langsung saja ke programnya. Saya di sini programnya mengubah atau mengedit yang sudah diberikan oleh Bapak dosen, yang mana pada programnya terdapat indeks, yaitu pada tampilan awal, function, ini untuk koneksi dari database-nya. Setelah itu ada jabatan ubah, jabatan tambah, dan jabatan hapus. Setelah itu ada karyawan, yang mana di dalam data karyawan ini juga terdapat atau kita membuat tabelnya nomor, aksi, ID karyawan, ID jabatan, nama, jenis kelamin, agama, alamat, nomor HP. Setelah itu karyawan ubah. Di sini untuk mengubah data karyawan atau diedit dan kita koneksikan di dalam function ini. Fungsi untuk menambah atau mengedit. Karyawan tambah. Karyawan tambah ini juga untuk menambah data karyawannya. Setelah itu karyawan hapus, untuk menghapus data karyawan yang kita buat. Untuk itu langsung saja kita ke yang kita buat tadi. Ini tampilan awal indeksnya. Data dalam suatu karyawan itu ada home, jabatan, dan karyawan. Yang mana di dalam sini terdapat root, yaitu menampilkan data, menambahkan data, mengubah data, menghapus data, dan men-search atau mencari datanya. Pertama, pada data jabatan karyawan, di sini terdapat tiga jabatan, dan 3 jabatan ini mempunyai ID jabatan masing-masing. Dan aksinya yaitu ubah dan hapus, yang mana sudah dibuat di dalam suatu programnya tadi. Langsung saja kita coba tambah data jabatan. Nama jabatannya kita pilih yang on counting, kita tambahkan data. Maka data berhasil ditambahkan, lalu kita klik OK. Maka data yang kita masukkan tadi akan muncul, dan ID jabatannya otomatis akan muncul karena di dalam localhost-nya strukturnya itu auto increment, jadi langsung. Dan data yang kita masukkan di sini tadi juga akan muncul di PHP My Admin-nya.
Setelah itu, kita juga bisa mengubah data jabatannya. Kita coba ubah. Misalnya kita ganti jadi staff. Ubah data, maka data berhasil diubah. Klik OK. Maka data jabatannya berubah jadi staff. Dan di sini pun juga akan berubah. Berubah jadi staff. Setelah itu kita coba hapus. Di sini juga ada aksi hapus, yang mana kita bisa menghapus data jabatan. Kita coba hapus, maka data berhasil dihapus. Lalu kita klik OK. Maka data jabatan staf tadi sudah tidak ada lagi. Dan di sini pun juga tidak ada, atau juga terhapus. Dan aksi kita tadi juga terlihat di log karyawan, yaitu pada pendelatan tadi, penginputan tadi. Selanjutnya, pada search atau pencarian, kita masukkan keyword pencariannya, yaitu pada 3 jabatan ini kita bisa mencari. Misalnya saya ingin mencari ADM, kita klik search, maka akan muncul. Misalkan data ADM nih lebih dari 1. Kita coba tambahkan data jabatan. Setelah itu kita coba cari, maka akan muncul. Maka pada data jabatan karyawan ini, curutnya sudah berhasil kita coba. Lalu berikutnya kita pergi ke Go Home dulu. Kita klik karyawan. Setelah itu di karyawan kita juga bisa melakukan tambah data karyawan, mencari, men-search, lalu melakukan aksi ubah dan hapus. Pada data tambah karyawan, kita tambahkan datanya, yaitu nama saya Yunita Aryani, jenis kelamin perempuan, saya pilih sebagai sekretaris, agama Islam, alamat, saya sembarang aja, saya pilih dari sini, nomor handphone, sembarang juga, lalu saya tambahkan data. Maka data berhasil ditambahkan, lalu kita klik OK. Maka data yang kita masukkan tadi akan muncul, yaitu dengan ID karyawan, ID jabatan, nama, jenis kelamin, agama, alamat, dan nomor HP. Begitupun di PHP adminnya juga akan otomatis muncul. Setelah itu, kita juga bisa mengubahnya dan menghapus. Kita coba mencari data. Cari data yang kita buat tadi, Yunita Aryani. Kita cari, maka datanya akan muncul. Setelah itu, pada aksi ini kita coba aksi hapus. Maka data berhasil dihapus, lalu kita klik OK. Maka datanya sudah tidak ada lagi. Maka untuk pengerjaan soal tugas besar basis data pada video kedua ini, yaitu mengimplementasikan pemrograman yang mengkoneksikan ke database terkait dengan CRUD. Mungkin cukup sekian.
Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.